Siang ini kami akan berziarah kubur. Bagaimana Nabi menyampaikan bahwa kalau kita berziarah ke kubur, ke makam, tempat penguburan, maka akan mengingatkan kita kepada kematian. Jadi perkara ini dianjurkan sebab mengingatkan akan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap diri akan merasakan kematian. Kita dalam kehidupan dunia karena keluarga, kerjaan, anak-anak, kita terlena, lupa bahwa sebetulnya kita ini akan mati. Semakin lama kita hidup di dunia, sebetulnya kita akan menurun seperti langkah kaki kita ini menurun, artinya berkurang kemampuan kita, berkurang karena lemah kita, fisik kita, semuanya dikembalikan lagi kepada awal, kelemahan. Nah, sampai akhirnya kita akan menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang dari keadaan yang lemah, dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lemah pula. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong kita di atas kelemahan demi kelemahan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanaman, sawah yang begitu indah ini, maka suatu saat akan kita tinggalkan. Hari ini kita berjalan akan menziarahi kuburan, tempat pemakaman. Maka nanti satu saat kita akan dihantarkan ke tempat ini, digiring oleh teman-teman kita, sedangkan kita dalam keadaan harus mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita. Semua yang kita tinggalkan, keluarga menangis, harta tidak dibawa, rumah tidak dibawa, kendaraan tidak dibawa, harta kekayaan. Yang kita bawa iman dan amal. Inilah tempat kita terakhir, rumah kita yang terakhir, persinggahan di dunia, maksudnya rumah terakhir. Rumah kita yang sebenarnya adalah rumah kita di akhirat. Tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah tempat tinggal kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang dia tidak ada iman dan amal, tidak ada bekal, maka bagaimana dia akan berjalan? Dia akan melalui perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang penuh dengan kesusahan demi kesusahan, yaitu perjalanan ke akhirat. Apabila iman dan amal kita sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita, maka perjalanan yang jauh itu akan kita tempuh dengan cepat, akan kita tempuh dengan mudah. Jadi kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada kita. Nah, ini masuk ke tempat kuburan dalam suasana seperti ini. Masya Allah, kita nanti akan sendirian di tempat ini. Seperti halnya yang lain, kita segera akan menyusul ke tempat seperti ini. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di tempat ini semuanya sedang istirahat. Miskin dan kaya sama saja. Mereka tidur di atas tanah yang sama. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi, kekal selama-lamanya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah jadikan kehidupan kita di dunia sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Oleh karena itu jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala luluskan ujian kita hidup di dunia ini. Karena kehidupan dunia ini banyak sekali godaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidurkan nanti kita di tempat ini dengan tidur yang nyenyak sebentar, seperti halnya tidur pengantin baru. Tiba-tiba sudah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangun kembali, kemudian berkumpul di padang mahsyar untuk dihisab terhadap semua amal-amal kita. Allahumma hasibni hisaba yasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku yaitu hisab yang mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Saudara yang dimuliakan Allah, di mana saja saudara-saudara berada, suatu ketika Al-Fajjah Tsaqafi rahmatullah alaih mengatakan bahwa ia pernah meminta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu supaya membaca Sabbihis marobikal a'la. Sabbihis marobikal a'la. Bertasbihlah dengan mensucikan nama Rabbmu yang maha tinggi dari segala sifat kekurangan. Maka ia pun membacanya, dan ketika sampai pada ayat bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa, yang artinya tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian, bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ibnu Mas'ud berhenti, lalu berkata, tidak diragukan lagi katanya, bahwa kita telah mengutamakan dunia daripada akhirat. Semua yang hadir terdiam. Kemudian ia meneruskan perkataannya, kita telah mengutamakan dunia karena kita telah melihat perhiasan-perhiasan dunia, kecantikan-kecantikan dunia. Kita melihat wanita-wanitanya, makanannya, minumannya. Sedangkan semua yang di akhirat ini tersembunyi, tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita telah mengutamakan dunia dan melepaskan akhirat. Saudara sekalian, di mana saja berada pada saat tadzkirah di siang ini, saya ingin menyampaikan satu hadis. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa kalimah la ilaha illallah menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, selagi dia mengutamakan perniagaan akhirat daripada perniagaan dunia. Tetapi apabila ia mulai mengutamakan perniagaan dunia di atas perniagaan akhirat, maka ketika ia mengucapkan kalimat itu akan dikembalikan kepadanya sambil berkata, kadzabta, kamu dusta. Yakni apa? Yakni pengakuan hanya di lidah saja. Saudara sekalian, para pendengar di mana saja saudara-saudara berada, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ia terus masuk ke dalam surga
selama ia tidak mencampuri sesuatu yang lain dengannya. Waktu itu sebanyak 3 kali Rasulullah SAW berkata demikian. Salah seorang dari majelis berkata, "Kedua orang tua saya telah berkorban demi Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan mencampuri dengan sesuatu yang lain?" Rasulullah SAW menjawab, yaitu mencintai dunia, mengutamakan dunia, mengumpulkan harta untuk dunia, berpuas hati dengan benda-benda dunia, dan berkelakuan seperti orang-orang takabur. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah rumah bagi orang yang tidak ada rumah di akhirat, dan dunia merupakan harta bagi orang yang tidak ada harta di akhirat kelak. Siapa yang tidak berakal sama sekali, itulah mereka yang mengumpulkan harta untuk dunia. Rasulullah SAW bersabda bahwa dunia dengan segala isinya adalah dikutuk, terkutuk. Maksudnya apa? Maksudnya dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali apa yang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis di dalam kitabnya mengenai keburukan dunia bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini penuh dengan tipuan, penuh dengan kebohongan-kebohongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan dunia sebagai ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala segala puji baginya, yang telah memberikan maklumat kepada para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai betapa bahayanya, betapa buruknya daripada dunia ini, dan telah membuka semua keaiban dan rahasia-rahasianya kepada mereka yang telah mengenal dunia. Mereka telah mempertimbangkan kebaikan dunia dan keburukannya, lalu dapat mengetahui bahwa keburukannya ini ternyata lebih banyak daripada kebaikannya. Mereka telah memahami bahwa harapan yang terkait dengan dunia ini tidak mampu bertanding dengan keburukan dan bahaya yang terkait dengannya. Dunia adalah seperti gadis yang cantik jelita tetapi berakhlak buruk, yang menangkap para lelaki dengan kecantikannya, kemudian memusnahkan mereka yang bergaul dengannya. Ia melarikan diri dari mereka yang hendak memilikinya. Ia sangat pelit dalam memberikan perhatian kepada para peminatnya. Jika ia memberi perhatian, maka perhatiannya itu tidak menyelamatkannya dari musibah. Jadi jangan sampai kita tertipu dan terlena dengan gemerlapnya daripada dunia ini. Masya Allah, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, di tempat ini kita sama-sama merenungkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayangnya begitu besar kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita memperbaiki iman kita, memperbaiki amal kita, dan sampai terlena dan tergoda dengan rayuan-rayuan, sehingga kita lupa beribadah kepada Allah, lupa memperbaiki daripada amal-amal kita, lupa meningkatkan iman dan amal kita. Insya Allah kita dengan berziarah di tempat
pemakaman ini semoga mengingatkan kita senantiasa akan tempat kita yang sebenarnya akan kita kembali kepadanya, itu akhirat yang abadi selama-lamanya. Sekarang kita akan pulang melalui jalan ini seperti tadi kita pertama kali datang. Lagi jalan menuju pulang. Lagi jalan menuju pulang. Ya Allah. Oleh-oleh kue mau ditanam nih di rumah, kebun di rumah, di belakang rumah.